Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1216, Terkejut. Senchao makmur, dan bagian luar kota Senchao juga dikelilingi oleh sosok manusia. Dilihat dari kejauhan, tidak sedikit orang yang datang, kebanyakan adalah orang-orang yang datang untuk mengikuti pelelangan. Alasan mengapa orang-orang ini tidak pergi adalah untuk melihat apakah tubuh suci kuno dapat keluar dari para dewa dengan aman. Ada banyak dewa tua yang mencubit tangan dan menghitung, bertindak seperti senior, membodohi generasi muda. Di atas langit virtual, Biou dan yang lainnya masih menunggu. Biou baik-baik saja, berdiri dengan anggun, dan tidak ada gelombang di sumur kuno dari awal hingga akhir. Di sisi lain, dua kuasi sage, wanita tua hitam dan putih, tampak sedikit gelisah, terutama karena mereka takut sesuatu akan terjadi pada Ye Chen, dan tidak mudah untuk menangkap seseorang yang dapat membantu Biou. Atas, jadi mereka tidak bisa menghilang begitu saja seperti ini. Keluar. Saya tidak tahu kapan atau siapa yang mengatakannya, dan mata semua orang tertuju ke gerbang kota Senchao. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen keluar, tidak hanya dia baik-baik saja, tetapi dia juga berjalan keluar, dan ada banyak tetua dari para dewa yang melihatnya pergi, semuanya adalah orang bijak. Adegan ini mengejutkan orang-orang dari segala arah. Berikut beberapa pengertiannya. Itu juga datang dengan hadiah dari seseorang, apa yang Tuhan lakukan. Di tengah suara keterkejutan, terlalu banyak orang masih menunjukkan makna yang dalam. Fakta bahwa Senchao sangat menentang Ye Chen jelas bukan karena istana Ling Qiao. Mungkin karena bel besar. Jangan main-main dengan orang ini. Banyak biksu senior mengelus jenggot mereka dengan sungguh-sungguh, sikap para dewa membuktikan segalanya. Hilang. Ye Chen melangkah ke Tian Xiao selangkah demi selangkah. Biou tersenyum manis, meraih lengan Ye Chen, dan kain kasa di wajahnya jatuh tertiup angin. Wow! Wajah Biou sangat cantik sehingga dia kagum di mana-mana, terutama para biksu muda yang semuanya linglung seperti yang mereka bayangkan, di bawah kerudung, benar-benar ada pipi yang sangat indah. Ye Chen pergi, dan pergi dengan Biou, melihat ke bawah dengan iri, mereka adalah pasangan dewa dan dewa yang sebenarnya. Ye Chen keluar, dan sosok itu bubar, tapi semua orang menghela nafas. Lupakan pelelangan kota kuno, memang tidak sia-sia. Saya telah melihat apa yang menipu orang, dan saya juga telah melihat dominasi tubuh suci kuno. Mulai hari ini, nama Ye Chen pasti akan menyebar ke seluruh medan bintang ini. Langit berbintang masih luas, memberi orang lamunan tak terbatas. Di atas pedang terbang besar, Ye Chen dan Biou berdiri dengan tenang, mengagumi keindahan langit berbintang. Di belakangnya, wanita tua hitam dan putih itu juga berdiri dengan tenang, dengan ekspresi malu di wajahnya. Kedua wajah tua itu bahkan lebih panas, kedua orang bijak itu memang buta kali ini, dan kesalahan mereka sangat keterlaluan. Berhenti. Saat dia sedang berjalan, dia tiba-tiba mendengar suara panjang dari Ye Chen di depannya. Mendengar ini, Biou dan wanita tua hitam putih itu mengerutkan kening, menatap langit berbintang di depan dengan mata sedikit menyipit. Di sana, awan dan kabut hitam pekat melonjak, menutupi kedalaman, dan dua pupil muncul samar-samar, bersinar dengan cahaya dingin, suram dan menakutkan, seperti jurang maut, yang membuat orang tidak berani melihat secara langsung, seolah-olah satu pandangan, dan pikiran akan sepenuhnya ditelan olehnya. Langit berbintang meledak, semua karena awan hitam pekat dan tekanan orang suci di dalam, yang membuat langit berbintang membeku. Aku tidak tahu senior yang mana, kami dari istana Ling Qiao, bisakah kamu mempermudahku? Wanita tua berbaju putih itu berbicara dengan nada rendah hati. Tinggalkan peta langit berbintang dan tas penyimpanan. Di awan gelap dan kabut, ada kata-kata yang samar dan suram, dan mereka tidak berani menunjukkan warna aslinya. Mereka tampaknya takut dengan kekuatan istana Ling Qiao, jadi mereka menutupinya. Seorang suci yang agung, juga terlibat dalam kegiatan memblokir jalan dan perampokan, bukankah senior takut diejek oleh generasi mendatang? Ye Chen tersenyum ringan. Berhenti bicara omong kosong, serahkan apa yang aku inginkan, dan aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana jika kamu tidak memberikannya? Tawa santai terdengar, dan sosok perlahan muncul di samping Ye Chen. Itu adalah seorang sarjana yang lemah, lebih tepatnya, seorang sarjana yang menyamar sebagai seorang pria. Sein. Pria di awan gelap menatap cendekiawan di samping Ye Chen dengan mata menyipit. Satu generasi orang suci memblokir jalan dan merampok, tampaknya sesama penganut Tao sangat menganggur. Sarjana itu memandangi kabut hitam dengan penuh minat.
Itu bukan urusanmu, menyingkirlah. Bicaralah denganmu dan jangan dengarkan, aku harus memaksa lelaki tua itu kehilangan kesabaran. Buku itu jelas dan kuat, dan dia maju selangkah dan langsung menuju kabut hitam, dan menemukan sosok orang misterius itu sangat akurat. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, di awan dan kabut yang gelap gulita, terdengar suara gemuruh satu demi satu. Pertempuran besar di antara orang-orang kudus menyebabkan langit berbintang menjadi kacau, potongan meteorit berubah menjadi abu terbang, dan bahkan bintang-bintang kuno terpengaruh, dan kekuatan supernatural yang tak tertandingi sering muncul. Paksaan yang begitu kuat. Ekspresi wanita tua hitam dan putih berubah, bukan karena mereka belum pernah melihat orang suci, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang suci sekuat sarjana. Melihat itu, kedua mata itu tertuju pada Ye Chen satu demi satu. Jelas, Ye Chen dan cendekiawan itu mengenal satu sama lain dan memiliki hubungan yang tidak biasa, yang membuat wanita tua berkulit hitam dan putih itu sangat penasaran dengan identitas Ye Chen, identitas seperti apa yang akan dilindungi oleh seorang suci. Seperti mereka, Biyu juga melihat ke arah Ye Chen, dan dia juga sangat terkejut, tidak tahu bahwa ada seorang suci yang mengawalnya di sepanjang jalan. Ye Chen tersenyum misterius, tetapi tidak mengungkapkan identitas cendekiawan itu. Ledakan. Langit berbintang meledak, dan awan hitam pekat meledak, dan dimusnahkan oleh cendekiawan itu. Baru saat itulah Ye Chen, Biyu dan yang lainnya melihat dengan jelas siapa yang bersembunyi di kabut hitam. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan cahaya redup menutupi wajahnya, dan yang bisa dia lihat hanyalah orang-orang yang seperti jurang mata. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu dalam keadaan yang sangat memalukan, dia juga seorang suci, tetapi dia dipukuli dengan sangat keras oleh cendekiawan itu sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dibandingkan dengan lelaki tua berjubah hitam, cendekiawan itu jauh lebih baik, menginjak laut peri, seperti berjalan-jalan di taman, tanpa kekuatan supernatural, hanya tangan batu geokristal, lelaki tua berjubah hitam yang mengalahkan semua jalan bisa tidak mengangkat kepalanya. Siapa kamu? Pria tua berjubah hitam itu meraung, wajahnya sangat galak, dia juga seorang suci, tetapi kekuatan tempur cendekiawan di hadapannya jauh di atasnya. Anda menebak. Sarjana itu tenang dan tenang, mendorong lautan makhluk surgawi dengan satu telapak tangan, menenggelamkan lelaki tua berbaju hitam itu. Kita lihat saja nanti. Pria tua berjubah hitam itu menjadi gila, dia melemparkan teknik rahasia dan melarikan diri dari laut abadi, tetapi tubuhnya berlumuran darah yang mencolok, seperti sinar cahaya melintasi langit berbintang. Sarjana itu tersenyum ringan, tetapi tidak pernah mengejarnya. Sebagai seorang suci, meskipun kekuatan tempurnya kuat, jika seorang suci ingin melarikan diri, dia pikir dia masih tidak bisa menghentikannya. Melihat kemenangan cendekiawan, Ye Chen melangkah entah dari mana. Melihat cendekiawan itu, dia menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, kami berdua adalah orang suci, mengapa ada celah yang begitu besar? Pemukul itu benar-benar tidak bisa mengangkat kepalanya. Apakah kamu memujiku? Sarjana itu menatap Ye Chen sambil tersenyum. Itu pasti pujian. Aku sudah bertemu senior. Biyu dan Hei Hei, dua wanita tua juga datang dan memberi hormat satu per satu. Tidak perlu terlalu sopan. Sarjana itu melambaikan tangannya dengan ringan, memperlihatkan penampilan aslinya. Dia adalah seorang wanita, mengenakan pakaian putih lebih baik dari salju, tidak ternoda debu, dengan kecantikan seperti mimpi. Jika Anda melihat lebih dekat, bukan hanya Ruotian Suzaku. Ini sebenarnya seorang suci wanita. Wanita tua hitam dan putih itu terkejut. Kamu, selirian. Dibandingkan dengan wanita tua hitam dan putih, Biyu juga kaget, menatap Ruotian Suzaku dengan heran. Terkejut. Ye Chen tersenyum. Terkejut, bagaimana mungkin kamu tidak kaget? Biyu menatap kosong ke Ruotian Suzaku, masih sedikit pusing, tanpa diduga, selir legendaris Chen Huang juga ada di surga dan 10.000 domain. Apakah ini juga dari Dacu? Selirian melirik Biou, lalu matanya tertuju pada Ye Chen. Biyu, putri kaisar pedang. Saya telah melihat rekan senegara saya. Ruotian Suzaku tersenyum, meskipun dia belum pernah bertemu Biyu, dia sangat baik. Pisau. Putri kaisar pedang. Wanita tua hitam dan putih di satu sisi bingung. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan ketiga orang ini. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1217, menemukan sepanjang jalan. Di jalan lagi, itu adalah sekelompok 5 orang. Jika Suzaku tidak pergi, dia tidak hanya datang ke sini untuk melindungi Ye Chen, dia membutuhkan peta langit berbintang. Sekarang dia telah membuka ingatan akan kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa dia adalah selirian, dan dia juga ingin memulai perjalanan untuk menemukan Kaisar Chen.
Langit dan alam yang tak terhitung jumlahnya begitu luas, bahkan jika dia adalah seorang suci, dia selalu dalam bahaya tersesat. Perjalanan menuju istana Ling Qiao tidaklah singkat, dan perjalanannya tidak damai. Ye Chen dan Bi Yu sangat sibuk, setiap kali mereka melewati bintang kuno dengan kehidupan, mereka akan masuk tanpa urutan tertentu. Mereka berdua sepertinya sedang mencari sesuatu, tetapi mereka berdua masuk dengan tergesa-gesa, tetapi mereka keluar dengan ekspresi penyesalan, seolah-olah mereka tidak menemukan apa yang mereka cari, dan mereka kecewa di hati masing-masing. Ruotian Suzaku tidak pernah diam, setiap kali dia melihat bintang kuno itu, dia akan turun untuk melihatnya, tetapi dia kembali kecewa. Mereka bertiga terlihat seperti ini, dan kedua wanita tua itu sangat bingung, mereka tidak tahu apa yang mereka cari. Hanya saja mereka tidak tahu kisah Ye Chen dan mereka bertiga. Mereka mencari kerabat Dacu yang bereinkarnasi, dan Ruotian Suzaku mencari Xuan Chen. Sayangnya, semakin besar harapannya, semakin besar kekecewaannya. Bintang kuno lainnya, Ye Chen dan Bi Yu berjalan keluar satu demi satu, tetapi mereka tidak pernah menemukan reinkarnasi Dacu. Untuk jarak jauh, tidak akan ada bintang purba yang hidup. Sepanjang jalan, itu sangat sunyi. Ruotian Suzaku tidak berbicara, dan Ye Chen juga tidak berbicara. Adapun Bi Yu, berdiri di samping Ye Chen, dengan lembut memegang tangan Ye Chen, juga tetap diam. Wanita tua berkulit hitam dan putih itu mengikuti di belakang, tetapi dia bingung, hatinya penuh dengan tanda tanya, tetapi dia tidak berani bertanya dengan gegabah. Pengalaman ribuan tahun membuat mereka sangat yakin bahwa ketiga orang di depan mereka semua adalah orang-orang dengan cerita. Pada titik tertentu, Ruotian Suzaku mengirimkan transmisi suara ke Ye Chen, bisakah Anda memberitahu saya, apa dasar bagi Anda untuk menentukan orang yang bereinkarnasi? Zhou Tian berevolusi. Ye Chen tidak menyembunyikannya, itu adalah teknik rahasia yang menentang surga yang diteruskan kepadaku oleh seorang senior tua di Dacu. Namun, kamu adalah pengecualian, senior, kamu telah mati terlalu lama, dan itu tidak ada dalam perhitunganku. Kamu pasti bisa menularkan teknik ini ke lebih banyak orang. Ruotian Suzaku berkata dengan santai, sejak saat itu, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Lansia tidak tahu, teknik ini sangat mendominasi. Ye Chen berkata sambil tersenyum, pada puncak kultivasi, basis kultivasi akan disimpulkan langkah demi langkah, sampai kamu menjadi manusia tanpa basis kultivasi. Ada hal seperti itu. Ruotian Suzaku mengerutkan kening. Senior membuka ingatan akan kehidupan sebelumnya, tapi aku merasa emosional. Ye Chen berbicara lagi dan mengganti topik pembicaraan. Ini seperti mimpi. Ruotian Suzaku tersenyum. Sudah 3000 tahun, tapi kamu masih ingat Kaisar Chen. Ribuan kali, aku tidak akan pernah melupakannya sampai aku mati. Ruotian Suzaku tersenyum pada perubahan hidup, dengan air mata masih bersinar di matanya yang indah. Singkatnya, bahkan suasana hati orang suci pun menjadi tua. 3000 tahun begitu lama, kehidupan masa lalu dan sekarang lebih dari sekedar mimpi dan ilusi. Tahun-tahun panjang, berapa banyak perubahan kehidupan yang membanjiri generasi demi generasi, ingatan masa lalu telah ditaburi, tetapi orang-orang masa lalu telah membekas dalam jiwa, jadi bagaimana dengan orang suci juga manusia. Ye Chen memahami keadaan pikiran Ruotian Suzaku, tetapi dia masih tidak dapat menahan diri untuk menanyakan keraguannya, 3000 tahun yang lalu, reinkarnasi Dacu masih lengkap. Bahkan jika seseorang meninggal, dia akan bereinkarnasi di Dacu. Bisakah senior katakan padaku, bagaimana kamu melepaskan diri dari Dacu dan keluar? Itu datang dari mimpi, kata Ruotian Suzaku dengan santai. Mimpi. Ye Chen mengerutkan kening, apakah kamu menghubungkan kenyataan dengan mimpi? Sepertinya kamu tidak mengabaikan ilusi dan kenyataan. Aku pernah mengalaminya sebelumnya. Ye Chen tersenyum perubahan, mengingat bahwa ketika dia berada di tanah terlarang Dacu di masa lalu, dia menggunakan perasaan ilusinya untuk berubah menjadi kenyataan, memanggil orang-orang Dacu untuk bertarung dan mengalahkan dia yang lain. Karena itu juga dia jatuh ke dalam kekacauan, menyebabkan perselingkuhan di dunia manusia. Keterikatan antara ilusi dan kenyataan adalah hal yang tabu untuk teknik rahasia semacam itu, yang akan diserang balik dengan kuat dalam kegelapan. Ruotian Suzaku berkata lagi, terlalu berbahaya untuk lebih jarang menyentuh bidang ini di masa depan. Senior, jika kamu bisa keluar dari Dacu dari mimpimu, bisakah kamu juga kembali ke Dacu dari mimpimu? Bisa. Senior, bisakah kamu kembali dengan cara ini lagi? Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, pergi ke Tianxuanmen untuk menemukan Dong Huang Taixin setelah kembali, dan tanyakan padanya di mana yang disebut Kunlun Su berada, lalu kamu kembali dan beritahu junior, ini lebih baik daripada mencari masing-masing bidang bintang kita bersebelahan. Itu tidak akan berhasil. Ruotian Suzaku menggelengkan kepalanya dengan ringan. Mengapa? Mimpi kembali ke Dacu dan aku yang sebenarnya kembali ke Dacu adalah dua konsep yang berbeda, kata Ruotian Suzaku dengan santai.
Aku tidak mengerti. Ye Chen tampak bingung. Bermimpi kembali ke Dacu, saya dapat melihat orang-orang Dacu, tetapi orang-orang Dacu tidak dapat melihat saya, karena saya berada dalam mimpi ilusi. Dan saya yang sebenarnya kembali ke Dacu adalah untuk menghubungkan kenyataan dengan mimpi ilusi lakukan saja. Maka itu cukup menghubungkan kenyataan dengan mimpi ilusi. Aku akan mati. Di masa lalu, aku menggunakan mimpiku untuk menghubungkan kenyataan. Aku sudah mati sekali. Saat itu, aku masih memiliki kesempatan reinkarnasi. Jika aku menghubungkan mimpi dan kenyataan lagi, aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk reinkarnasi setelah kematian. Lagi pula, ini bukan Dacu. Tidak ada reinkarnasi di sini. Ruotian Suzaku berkata dengan santai, saya tidak bisa berjudi, dan saya tidak berani berjudi lagi, saya belum menemukan Suan Chen saya. Aku percaya ini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Peristiwa masa lalu masih segar dalam ingatannya. Untungnya, dia jatuh ke dalam kekacauan, dan dia tidak sombong seperti Ruotian Suzaku. Berpikir dalam hati, Ye Chen menatap Ruotian Suzaku lagi, lalu mengapa mimpi kita saling terkait? Aku sudah memikirkannya. Ruotian Suzaku merenung, sepertinya kita memimpikannya tempat yang sama, yang menyeretmu ke dalam mimpiku, dan membawamu kembali ke Dacu secara tidak sengaja. Jika kita bermimpi lagi, apakah kita masih bisa bermimpi untuk kembali ke Dacu? Hal-hal yang tidak disengaja tidak selalu mungkin terjadi. Ruotian Suzaku berkata dengan enteng, kamu juga keluar dari Dacu, dan kamu bisa kembali dengan cara yang sama. Ini akan memakan waktu 100 tahun. Ye Chen menggaruk kepalanya, dengan 100 tahun itu, aku mungkin akan dapat menemukan Kunlun Su, yang paling penting bukanlah ini, tapi aku sama sekali lupa rute spesifiknya. Akan sangat menyebalkan jika butuh 100 tahun dan kamu tidak bisa kembali. Maka tidak ada jalan keluar, teruslah mencari. Ruotian Suzaku tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini dia, itu Sirius. Ketika keduanya berbicara, Biu Yao menunjuk ke sebuah bintang di kejauhan, aku sudah memeriksanya, dan leluhur Huatian yang kamu cari adalah leluhur Sirius. Mendengar ini, Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan melihat bintang kuno yang ditunjuk Biu. Dilihat dari kejauhan, bintang serigala itu terlalu jauh dari bintang Wanggu, dan ukurannya kurang dari 1% bintang Wanggu. Namun, bintang serigala masih terlihat sangat aneh, jika dilihat dari kejauhan, bentuknya tidak beraturan, seperti kepala serigala, dan penglihatan serigala dapat terjalin dan berkilat secara samar. Mengapa kamu mencari Patriark Huatian? Ruotian Suzaku menatap Ye Chen dengan curiga. Kenapa, kamu kenal dia? Kami pernah bertemu sekali, Ruotian Suzaku berkata, dia pergi ke Tianyuan Starfield di masa lalu. Secara kebetulan, kami juga bertengkar. Bocah tua itu pandai melarikan diri sepertimu. Itu benar, mari kita mengobrol baik dengannya hari ini. Ye Chen tersenyum, dan segera mengangkat kakinya, terbang ke arah Sirius seperti seberkas cahaya, diikuti oleh Ruotian Suzaku, Biu dan wanita tua hitam putih itu. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1218, Istana Ling Qiao. Baru saja ketika mendarat di Sirius, Ye Chen mencubit jarinya dan menghitung. Dengan kata lain, setiap kali dia menemukan bintang kuno dengan makhluk hidup, dia akan segera menghitungnya, berharap menemukan orang yang bereinkarnasi. Mungkin. Biu menatap Ye Chen dengan penuh harap. Ye Chen menarik kekuatan supernaturalnya, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Leluhur Huatian ada di puncak gunung itu. Ruotian Suzaku mengeluarkan suara santai, seolah-olah dia telah menemukan di mana Patriark Huatian berada, dan segera menjentikkan lengan bajunya, dia memimpin beberapa orang melintasi ratusan ribu mil, dan mendarat di sebuah gunung jauh di dalam bintang Sirius. Saat mereka mendarat, mereka mendengar seorang wanita terengah-engah, datang dari loteng di puncak gunung. Benar-benar tua dan kuat. Melihat loteng yang bergetar berirama, Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Dibandingkan dengannya, Biu dan yang lainnya terlihat agak tidak wajar, pemandangan ini terlalu memalukan. Ruotian Suzaku melirik loteng, lalu menginjak tanah dengan ringan, mungkin karena kekuatan orang suci itu terlalu kuat, setengah dari seluruh puncak gunung diinjak-injak, dan suara gemuruh terdengar sangat keras di malam yang sunyi. Sudut mulut Ye Chen berkedut, orang suci itu tangguh, dan dia tidak perlu berteriak saat mencari seseorang. Biu dan wanita tua hitam putih di sampingnya juga sangat luar biasa, kaki Ruotian Suzaku datang terlalu tiba-tiba, ketiganya secara tidak sengaja tidak berdiri kokoh, dan hampir jatuh ke tanah, berkata dengan malu. Siapa yang membuat kesalahan seperti itu? Loteng diguncang terbalik, dan seorang lelaki tua dengan pakaian acak-acakan keluar, dan berkata dengan marah bahwa urusan Indah Chun Xiao telah diganggu, dan seluruh wajah tuanya hitam seperti arang. Itu memang leluhur Huatian.
Wanita tua berkulit hitam dan putih berkata satu demi satu, seolah-olah mereka telah melihat Patriark Huatian. Selama percakapan, leluhur Huatian telah terbunuh, dan dia sangat marah. Dia adalah leluhur dari Sekte Bintang Sirius. Seseorang membuat keributan seperti itu, jelas untuk mencari kesalahan. Bagaimana dia bisa menyerah pada orang itu? Itu kamu. Leluhur Huatian sekilas mengenali Ruotian Suzaku, dan wajahnya tiba-tiba menjadi suram, seolah mengingat masa lalu dipukuli di masa lalu. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Ruotian Suzaku tersenyum. Jika kamu berani datang ke sini, kamu akan mati. Patriark Huatian segera berteriak keras, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat tangannya, dan segel besar Lingtian datang untuk menekannya. Ruotian Suzaku mengabaikannya, dengan lembut mengangkat tangannya, dan menghancurkan segel besar Lingtian, bahkan Patriark Huatian pun terpesona oleh keterkejutannya. Santo. Leluhur Huatian memandang Ruotian Suzaku dengan tak percaya. Turun dan bicara. Ruotian Suzaku masih tangguh, mengangkat tangannya dan mengangkat Patriark Huatian ke bawah. Wanita tua hitam dan putih itu menghela nafas, orang bijak yang agung, mengapa seperti membawa ayam, orang suci itu berubah-ubah. Ye Chen juga menghela nafas, diam-diam berpikir bahwa otak leluhur Huatian tidak terlalu baik. Bahkan jika Ruotian Suzaku bukan orang bijak, masih ada dua orang bijak di belakangnya, seluruh barisan dari tiga orang bijak. Jika Anda tidak berpikir untuk melarikan diri, jika Anda begitu bullish dan datang untuk melakukannya itu, Anda layak untuk dipukuli. Jika Anda ingin membunuh, bunuh. Leluhur Huatian keras kepala, meskipun dia ditekan, dia tetap tidak menundukkan kepalanya. Ruotian Suzaku tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melangkah maju dengan tamparan, membuat gigi yang ditampar Patriark Huatian berterbangan ke seluruh langit. Kali ini, Patriark Huatian ketakutan, dan menangis setelah ditampar. Melihat ini, Ye Chen terbatuk, dan segera mengeluarkan gulungan gambar, menggantungnya secara vertikal di depan leluhur Huatian, dan bertanya, saya telah melihat wanita dalam lukisan itu, jika Anda tahu, saya harap Anda dapat memberitahu yang lebih muda generasi. Tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Leluhur Huatian menggelengkan kepalanya seperti mainan. 30 tahun yang lalu, kamu berpartisipasi dalam merebut sekumpulan harta di Medan Bintang, jadi kamu tahu dari mana harta itu berasal. Ye Chen menyingkirkan gulungan itu, dan menatap Patriark Huatian dengan saksama. Aku tidak mengambilnya. Kita akan bicara setelah memikirkannya, kata Ruotian Suzaku dengan santai. Aku mencurinya. Leluhur Huatian segera mengubah jawabannya dan terbatuk, tapi aku tidak merebut banyak. Ambil poin-poin penting, dari mana harta itu berasal. Aku dengar itu sepertinya berasal dari biduk Starfield. Big Dipper Starfield. Ye Chen mengerutkan kening, dan segera mengeluarkan peta langit berbintang dari pelelangan dan peta langit berbintang yang diperoleh dari Dongyang Master. Setelah mencari dengan hati-hati, dia tidak melihat biduk Starfield. Bolehkah aku pergi? Huatian Patriark melirik Ye Chen, dan akhirnya menatap Ruotian Suzaku. Letakkan tas penyimpanannya dan segera menghilang, kata Ruotian Suzaku dengan enteng. Ini, lupakan saja, aku akan mengambilnya sendiri. Ruotian Suzaku mengambil tas penyimpanan leluhur Huatian dengan jentikan tangannya. Adapun leluhur Huatian, dia mengambilnya dan membuangnya dari Sirius. Seorang suci berkemauan sendiri. Melihat leluhur Huatian yang terbang keluar, wanita tua hitam dan putih itu menghela nafas lagi di dalam hatinya, orang bijak yang agung, membuangnya saat dia berkata, seolah-olah itu hanya lelucon. Ayo pergi. Ye Chen melangkah ke Sutian terlebih dahulu. Kembali ke istana Ling Qiao. Diou juga mengikuti, berdiri bahu-membahu dengan Ye Chen, menggigit giginya dari waktu ke waktu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali wanita di potret itu, baik Chu Xuan atau Chu Ling, favorit Ye Chen wanita tetaplah mereka, dan mereka tidak berubah dari awal sampai akhir. Jalan berikutnya, seperti sebelumnya. Tidak banyak bintang kuno yang lewat, Ye Chen dan Biyu mulai sibuk lagi, setiap kali mereka menemukan bintang kuno yang masih hidup, Ye Chen akan turun untuk mencarinya, tetapi Tuhan begitu kejam, tidak ada reinkarnasi orang. Saya tidak tahu berapa lama, beberapa orang berhenti satu demi satu. Di sisi terjauh Bima Sakti, itu adalah bintang kuno yang terang, yang ukurannya hampir sama dengan bintang Wanggu, dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti mimpi, seperti wanita berkerudung, memberi orang rasa misteri. Itu adalah Tianuxing, bintang kuno tempat istana Ling Qiao berada. Ruotian Suzaku melirik Tianuxing, lalu memandang Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, karena sudah dikirim, aku harus pergi mencari Xuan Chen, langit dan dunia tidak terbatas, aku tidak tahu apa artinya bertemu. Tahun lagi. Itu tidak akan terlalu lama. Ye Chen tersenyum, dan menyerahkan peta langit berbintang yang digosok kepada Ruotian Suzaku, tapi aku harap Tuhan berbelas kasih, biarkan para senior menemukan leluhur Xuan Chen, dan kita akan pulang bersama di tahun depan. Ya,
Ruotian Suzaku tersenyum, mengambil peta langit berbintang, berbalik perlahan, dan pergi ke kejauhan. Selamat untuk senior. Ye Chen memberi hormat ke arah Ruotian Suzaku pergi, dan Biyu di samping melakukan hal yang sama. Dia adalah legenda generasi Dacu dan mereka juga leluhur yang dihormati. Dewi, ayo pergi. Kedua wanita tua, hitam dan putih, berbisik satu demi satu. Ayo pergi. Biyu menarik Ye Chen dan terbang menuju Tianxing, diikuti oleh wanita tua berkulit hitam dan putih itu. Seperti bintang kuno lainnya, ketika Ye Chen jatuh, dia mencubit jarinya dan menghitung. Ini sudah menjadi kebiasaan. Namun, yang membuatnya menyesal adalah meskipun bintang wanita itu besar hari ini, dia tidak memiliki reinkarnasi Dacu yang dia cari. Selalu temukan. Biyu memegang telapak tangannya lagi, dengan kelembutan seorang wanita. Di depan, Gunung Lingshan yang dipenuhi cahaya peri mulai terlihat. Ye Chen dan yang lainnya baru saja melangkah ke Gunung Peri Istana Lingqiao, dan mereka telah menarik perhatian semua arah, dan para murid berdiskusi tanpa henti, terutama ketika mereka melihat bahwa Biou tidak mengenakan kerudung, mereka bahkan lebih penasaran. Ye Chen, apakah itu Ekaristi kuno? Datang dengan Sang Dewi, kemungkinan besar. Saya mendengar bahwa dia mengalahkan Hua Tiandu, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Para tetua Istana Lingqiao telah keluar untuk menyambut mereka, termasuk banyak orang bijak. Masalah melupakan bintang kuno telah menyebar ke Istana Lingqiao, dan tubuh suci kuno ditemukan, dan juga pasangan Dewi Istana Lingqiao. Ini memang hal yang baik. Anak yang dilahirkan oleh Dewi dan darah tubuh suci pasti luar biasa membantu orang tua memikirkan jangka panjang dan memikirkan generasi berikutnya. Namun, suasana di tempat kejadian membuat Ye Chen cukup malu. Sekelompok lelaki tua yang keras kepala masing-masing bersandar pada kruk mengelilinginya 3 kali di dalam dan 3 kali di luar. Mereka melihat kaki dari kepala, lalu melihat kepala dari kaki, seperti mengumpulkan kerumunan untuk menonton monyet. Ye Chen batuk kering, merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Dia tahu dia sedang menatapnya, tetapi jika dia tidak tahu dia pikir dia akan memukulnya. Melihat ini, Biou tersenyum, dan buru-buru menarik Ye Chen ke aula. Ada seorang wanita berdiri di aula utama. Meskipun dia tidak secantik Ruotian Suzaku, dia juga tak tertandingi, dengan cahaya peri di sekujur tubuhnya, dan dia tidak menyinggung dunia. Dia adalah pemilik Istana Lingqiao saat ini. Saya telah bertemu Tuan. Biyu melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Itu benar-benar melepas tabirnya. Palace Master Lingqiao tersenyum lembut, lalu mengalihkan pandangannya ke Ye Chen. Junior Ye Chen, saya telah bertemu senior. Ye Chen maju selangkah dan melakukan kesopanan junior. Tubuh suci kuno benar-benar naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Master Istana Lingqiao tidak bisa menahan diri untuk melihat Ye Chen dari atas ke bawah, dan semakin dia melihatnya, semakin bahagia dia. Aku tidak tahu apakah teman kecilku telah melalui upacara melanggar sila dengan Bibo. Upacara melanggar sila. Ye Chen terkejut, dan tanpa sadar menatap Biyu, apa upacara melanggar sila? Upacara melanggar sila adalah upacara melanggar. Biyu menunduk, dan masih ada rona merah menawan di pipinya. Ini, apa jawabannya? Itu berarti kamu telah tidur dengan muridku. Master Istana Ling Xiao memandang Ye Chen dengan penuh minat. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1219 bab pertama seperti pencuri. Ekspresi Ye Chen sedikit menggairahkan, tetapi dia bahkan tidak tahu bahwa yang disebut seks memiliki nama yang begitu elegan. Suasana di aula agak canggung, mata Biyu sedikit turun lagi, dan terlihat bahwa pipinya memerah, dan menyebar ke lehernya. Ketika sampai pada masalah ini, dia masih pendiam. Melihat ini, Master Asgard Lingqiao menatap Ye Chen sambil tersenyum. Aku tidak naik ke tempat tidur ini, tapi teman kecilku mengatakan sesuatu. Hampir. Bagus jika kamu tidak naik, ada baiknya jika kamu tidak naik. Ling Xiaogong tersenyum, ada masalah dengan Bibo Dao. Setelah melebur menjadi Jiuk Xiao Senlu, Dao akan kembali sempurna. Belum terlambat untuk naik. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Tidak terburu-buru. Ye Chen tertawa datar, mengucapkan setiap kata. Master Istana Ling Xiao ini benar-benar berpengetahuan luas setelah dia selesai berbicara. Pergi. Guru, pergi. Biyu buru-buru menarik Ye Chen keluar dari aula. Benar-benar bagus. Melihat punggung mereka berdua mundur, Palace Master Ling Xiao menunjukkan senyum puas. Kamu Chen benar-benar dapat membantu Bibo naik tahta. Sebuah suara berkabut terdengar dari aula, putra Kaisar Hantu telah memperoleh tulang Qiyongqi. Jika dia bergabung, kekuatannya akan meningkat pesat. Penindasan mutlak terhadap basis kultivasi, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Itu tidak penting. Tuan Istana Ling Xiao tersenyum lembut, dibandingkan dengan posisi Tuan Istana, dia lebih peduli tentang cinta.
Di sini, Biou telah membawa Ye Chen ke gunung yang indah, yang merupakan gunung eksklusif Dewi Ling Xiao. Keduanya tertawa sepanjang jalan, dan setiap kali Biou lewat, dia akan memperkenalkan Ye Chen, seperti pemandu wisata. Ye Chen baik-baik saja, dia melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, tidak sesederhana mengatakan bahwa Istana Ling Qiao dapat berdiri berdampingan dengan dinasti Dewa Tianfu, apalagi Gunung Peri ini, sangat luar biasa, dan medannya menempati sangat mendominasi. Di sisi lain, Biou, meskipun dia memiliki banyak kata, pipinya memerah sepenuhnya, dan dia hampir tidak berani menatap langsung ke mata Ye Chen. Ye Chen tidak memperhatikan kelainan Biou, tetapi di sepanjang jalan, dia kebetulan memahami sesuatu, yaitu, setiap bintang kuno di bidang bintang ini memiliki menantu dari Istana Ling Qiao. Istana Ling Qiao pasti sangat ramai, dan orang yang datang tidak datang dengan tangan kosong. Dapat diandalkan. Ye Chen menggosok dagunya, berpikir dalam hati bahwa Istana Ling Qiao menerima banyak hal baik setiap tahun. Saya tidak tahu apakah Biou akan malu jika dia tahu bahwa dia sedang memikirkan hal ini sekarang. Tidak lama kemudian, keduanya melangkah ke hutan bambu ungu satu demi satu, namun hutan bambu ini jauh berbeda dengan hutan Dongyang. Berbicara tentang hutan bambu, Ye Chen mengeluarkan 9 bambu peri hijau dengan jentikan tangannya, ambil dan gabungkan bersama, dan gunakan bersama dengan Jiuk Xiao Senlu, mereka akan saling melengkapi. Dari sudut pandang Taoisme, sama sekali tidak akan ada salahnya. Apakah ini, bambu zamrud-zamrud? Biou tertegun sejenak, dengan keterkejutan di matanya, seolah dia juga mengenali fetis ini. Tarik dari para dewa. Kamu mengeluarkan bambu hijau abadi. Mereka tidak menghentikanmu. Cabut saja beberapa bambu, dan dia tidak bisa melawanku. Ye Chen menyeringai, jika kamu mengatakan bahwa nama dewa pedang itu sangat bagus, ayo pergi besok, ada cukup banyak harta dari dewa. Hanya saja kamu punya banyak ide hantu. Biou mengambil bambu hijau zamrud dan berkata dengan lembut, aku akan tinggal di puncak gunung selama 2 hari, aku akan pergi ke Rongdao, dan aku akan meninggalkan bea cukai dalam 3 hari. Hari paling lama, dan kita akan mencari reinkarnasi bersama. Ansin Rongdao. Istirahat lebih awal. Biou berdiri berjinjit dan mencium Ye Chen, lalu berbalik dan pergi dengan pipi memerah. 100 tahun yang lalu, tembok kota Shou terencu, kamu juga seperti ini. Melihat Biou yang pergi, Ye Chen tidak bisa menahan senyum, mengingat masa lalu 100 tahun yang lalu, siapa sangka wanita itu terkubur di antara ribuan bunga akan bereinkarnasi sekarang Dewi Ling Xiao, semua ini mungkin telah ditentukan sebelumnya. Sambil menghela nafas, Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan yang diberikan oleh Dongyang Zhenren dan Peri King Yue. Untuk mengatakan bahwa kedua orang suci itu memang murah hati, batu sumber dalam mereka puluhan juta, ditambah gulungan rahasia, harta sihir dan obat-obatan, mereka pasti kekayaan yang sangat besar, dan yang paling penting adalah mereka juga memiliki peta langit berbintang yang besar. Bagus. Ye Chen memisahkan senjata ajaib dan menumpuknya di atas bukit, dan segera mengeluarkan Chaos Divine Cauldron, melahap esensinya. Berikutnya adalah kompor tembaga perisai surgawi, dan Ye Chen mengangkat kata bermerek Dunjiatian di atasnya untuk mengambilnya. Terima kasih. Ye Chen tersenyum, dan menekan telapak tangannya pada Chaos Divine Cauldron, dan 3 karakter emas Dunjiatian juga dicap di atasnya. Segera, Chaos Divine Cauldron bersenandung, dan Dunjiatian Zi muncul, mengelilingi tubuh Kuali, berlatih dengan sendirinya, dan semua lampu langit bersinar, yang sangat menarik perhatian, dan Dao Yun yang terkandung di dalamnya juga misterius. Kapan Anda akan maju? Melihat senjata sihir yang dilahap, Ye Chen menyeringai. Nafsu dari Chaos Divine Cauldron membuatnya mendecakkan lidahnya, dan senjata sihir yang ditelan bola-balik bisa menumpuk menjadi gunung, jadi dia tidak membiarkannya maju ke alam kekaisaran. Memalingkan pandangannya, Ye Chen tersenyum tak berdaya, dan mengeluarkan 2 gambar langit berbintang. Peta langit berbintang yang dibeli di pelelangan termasuk 3 bidang bintang, sedangkan peta langit berbintang yang dikirim Dongyang dan yang lainnya mencakup hampir 4 bidang bintang, tetapi 2 peta langit berbintang saling terkait, dan bersama-sama mereka hanya 4 bidang bintang. Untuk penyesalan Ye Chen, dia tidak menemukan biduk Starfield. Yang membuatnya senang, dia menemukan sudut kecil bintang Ziwei di ujung peta langit berbintang. Ada yang salah dengan Istana Ling Qiao, jadi ayo pergi ke Ziwei Xing. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen menyingkirkan peta langit berbintang, duduk bersila, dan 9 bambu peri hijau juga terbang keluar. Dikabarkan bahwa bambu hijau abadi diubah oleh esensi Dewa Emas Daluo meskipun legendanya sedikit dibesar-besarkan, bambu hijau abadi ini memang luar biasa. Meleleh. Mengikuti omelan lembut Ye Chen, 9 bambu peri hijau melebur ke dalam tubuhnya satu demi satu. Meskipun bambu hijau abadi bagus, tidak ada gunanya jika terlalu banyak meleleh, itu sebabnya dia hanya memberi Biou 9. Malam tiba-tiba tenggelam dalam kesunyian.
Mungkin Ye Chen tidak tahu bahwa ada seorang wanita yang mengintipnya di gunung seberang. Dia mengenakan gaun peri hijau, tetapi dia memiliki rambut ungu. Penampilan ini agak mirip dengan Nian Wei di Yudu. Wanita ini tidak sederhana, namanya Bi Yue. Dia adalah keturunan dari mantan penguasa istana Ling Qiao, dan garis keturunannya sangat kuat. Tubuh suci kuno. Sudut mulut Bi Yue dipenuhi dengan senyuman, yang sangat lucu. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di hutan bambu ungu, Ye Chen menghirup udara keruh, dan perlahan membuka matanya, melelehkan bambu peri hijau. Matanya lebih dalam dari sebelumnya, sepertinya tidak ada gelombang di sumur kuno, tapi sepertinya untuk menjadi penuh dengan langit dan bumi. Setelah satu malam berlatih, dia benar-benar menyembuhkan luka yang tersembunyi di tubuhnya, tetapi Xian Lunyan masih dalam kondisi memproklamirkan diri. Mengapa? Sambil menghela nafas, Ye Chen bangkit perlahan dan pergi ke retret Biou. Dari kejauhan, dia melihat wanita tua hitam putih berdiri di sana seperti dewa pintu, dengan aura yang tidak bisa didekati oleh siapapun. Melihat Ye Chen mendekat, wanita tua berbaju hitam dan putih menangkupkan tangan mereka dan memberi hormat satu demi satu, tanpa penghinaan dan sarkasme yang mereka miliki sebelumnya. Senior tidak perlu memberi hormat. Saat Ye Chen berbicara, dia berjinjit dan melihat ke dalam, tetapi dihentikan oleh pengekangan yang kuat. Dia tidak melihat sosok Biou, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Biou. Tak berdaya, Ye Chen tidak punya pilihan selain memalingkan muka, tetapi melihat bahwa wanita tua hitam dan putih itu memandangnya sedikit tidak normal. Apa yang disebut kelainan berarti mereka waspada, seolah-olah mereka takut Ye Chen akan menyelinap masuk saat mereka tidak memperhatikan dan memperkosa dewinya. Sudut mulut Ye Chen berkedut, dan dia berpikir bahwa kedua wanita tua ini terlalu lucu. Saya seorang pria yang jujur, bagaimana saya bisa bertindak seperti pencuri? Jika saya ingin naik, saya akan berdiri tegak, dan bahkan membawamu seperti ini. Sangat setia. Ye Chen dengan penuh arti mengacungkan jempol pada wanita tua hitam dan putih itu, lalu berbalik dan pergi. Setelah pergi, dia meninggalkan puncak gunung dan terbang keluar dari Gunung Peri. Biou dalam pengasingan, dan akan membutuhkan beberapa hari lagi untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa istana. Kali ini tidak boleh disia-siakan, dan ada baiknya menemukan orang yang bereinkarnasi. Penyimpangan penulis ada 3 bab lagi yang harus diikuti, jadi nanti saja. O asteris 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 o asteris 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 o. Episode 1220, Rumput Naga. Langit berbintang cerah dan luas. Ye Chen mengenakan jubah hitam, mengenakan topeng hantu, dan menggunakan evolusi Zhou Tian untuk menutupi aura seluruh tubuh. 100.000 mil. Setelah menerima peta bintang, Ye Chen langsung pergi ke satu sisi, membidik bintang yang paling dekat dengan Tian Nuxing. Di langit berbintang, dia seperti sinar cahaya ilahi yang tak tertandingi. Kecepatannya sangat cepat, beberapa biksu yang lewat tertegun sejenak, dan banyak biksu yang berspesialisasi dalam memblokir jalan dan perampokan. Melihat kecepatan Kaidun, memberi up mengejar dia segera idenya, karena orang itu benar-benar tidak biasa cepat. 3 jam kemudian, Ye Chen mendarat di bintang kuno itu. Yang membuatnya menyesal adalah tidak ada reinkarnasi Dacu di bintang kuno ini. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Ye Chen terbang keluar dari bintang kuno, masih bersinar sepanjang jalan, dan langsung menuju target berikutnya di langit berbintang yang luas. Sosoknya agak suram dan kesepian. Shen Luoxing, Sekte Kaisar Hantu. Di depan sebuah gua, ada kerumunan sosok, semuanya dengan aura yang kuat. Mereka semua adalah orang bijak, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Segera, pintu gua terbuka, dan sebelum ada yang terlihat, ada hantu binatang prasejarah yang meledak. Itu adalah Qiongqi, bentuknya besar, meraung seperti guntur, mengguncang langit. Selesai. Lahir baru. Darah leluhur benar-benar mendominasi. Orang bijak dari Sekte Kaisar Hantu di luar gua memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Ledakan. 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 Di tengah suara keheranan itu, bumi bergetar, perlahan dan berirama. Jika didengarkan dengan seksama, itu adalah suara orang berjalan. Mungkin badannya seberat gunung, sehingga setiap kali menyentuh tanah, tanah bergetar. Putra Kaisar Hantu keluar dari lautan tirani darah, tubuhnya kuat, darahnya melonjak, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh guntur yang mendominasi, dan bahkan tanduk di atas kepalanya bersinar dengan suram. Cahaya mata itu menakutkan, seolah-olah iblis, sok bijak tidak berani menatap langsung ke arahnya. Selamat datang anak Tuhan untuk meninggalkan adat. Semua orang bijak berlutut dengan satu lutut dengan ekspresi hormat. Kamu Chen. Hantu Kaisar Senzi menakutkan dan menakutkan, matanya menatap ke barat, seolah-olah dia bisa melihat Tian Nuxing melalui langit berkabut berbintang. Ye Chen jatuh di atas bintang. Dengan 300 indera spiritual, ditemukan bahwa itu adalah bintang dengan hanya manusia, dan hampir tidak ada aura, atau nafas seorang beku.
Ini adalah bintang ke-23 yang dia temukan, dan itu juga bintang terakhir yang dia cari dalam rencana ini. Terlepas dari apakah ada reinkarnasi pada bintang ini, dia harus segera kembali ke Tianluxing. Jika tidak, jika sudah terlambat, itu pasti tidak bisa mengimbangi pertempuran Istana Lingqiao untuk posisi Tuan Istana. Ada reinkarnasi. Setelah Ye Chen membuat beberapa perhitungan, cahaya terang masuk ke matanya. Tanpa banyak berpikir, dia langsung menginjakkan kaki di Xingtian, terbang lurus ke satu sisi, dan melewati banyak kota fana. Setelah sekian lama, dia berhenti di depan hamparan pegunungan. Kowloon melengkungkan langit. Ye Chen melirik pegunungan, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dia tidak tahu bahwa ada kekuatan yang mendominasi di bintang fana kuno. Jika lingkaran sihir diatur di sini, kekuatannya pasti akan menjadi tirani. Terkejut di dalam hatinya, dia melangkah ke gunung tertinggi di pegunungan. Dari kejauhan, dia melihat rumput Dewa Ungu di puncak gunung, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya peri yang terang, dan ketika dia melihat dengan hati-hati, samar-samar dia bisa melihat 9 naga dikelilingi olehnya, penampilannya sangat luar biasa. Rumput naga. Ye Chen bergumam, dia tidak pernah berpikir bahwa reinkarnasi Dacu sebenarnya adalah rumput peri. Ye Chen tidak maju, karena rumput naga menyatu dengan naga Qi, jadi dia tidak bisa diganggu dengan tergesa-gesa saat ini. Selain itu, Ye Chen juga melihat banyak petunjuk. Arah di mana rumput naga tumbuh adalah kekuatan alami yang sangat baik dari lengkungan 9 naga, menyerap esensi di sini dengan cara yang halus, dan 9 naga Qi adalah bukti terbaik, itu adalah inti dari lengkungan 9 naga. Nasib baik. Ye Chen tersenyum dan berdiri di sana menunggu, dan sekilas dia tahu reinkarnasi siapa rumput naga itu. Namanya Xian, dan dia menduduki peringkat ke-79 di Billboard generasi Dacu King. Dalam beberapa tahun terakhir, dia bermain untuk keluarga Hao Tian di Liga Chanyuan, dan Chu Xuan membawanya ke keluarga Hao Tian. Dia masih ingat adegan Xian memanjat pohon buah untuk mencuri buah spiritual. Dia adalah seorang anak yang sederhana dan jujur. Melihatnya, Ye Chen mengerutkan kening, dan melihat ke samping ke langit yang jauh. Di sana, sinar cahaya ilahi datang dari langit, itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, auranya adalah orang bijak. Ye Chen mengerutkan kening, karena lelaki tua berjubah hitam itu datang ke sini, dan tujuannya sangat jelas, itu adalah rumput naga, dan dia sepertinya tahu ada rumput naga di sini, dan dia sepertinya sudah tahu bahwa rumput naga menyatu dengan energi naga. Lalu datang untuk menunggu rumput naga matang dan mengambilnya. Sebelum berpikir terlalu banyak, Ye Chen segera melarikan diri ke dalam kehampaan, menyelam ke puncak gunung, dan bersembunyi di sekitar rumput naga. Segera, lelaki tua berjubah hitam itu tiba. Seperti yang Ye Chen pikirkan, target lelaki tua berjubah hitam itu adalah rumput naga, dan baru saja dia mendarat, dia menatap puncak gunung dengan mata bersinar. Segera. Pria tua berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan ingin mengambil rumput naga itu. Mengaum. Di puncak gunung, terdengar suara nyanyian naga, yaitu 9 Qi naga yang keluar, yang perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuh naga Zikao saat ini. Saat malam tiba, rerumputan naga bermandikan sinar bulan dan bintang-bintang, sangat terang, dikelilingi oleh penglihatan naga, suara nyanyian naga bahkan lebih kuat, dan ke-9 Qi naga telah terintegrasi ke dalamnya. Tubuh. Selesai. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkilat, dan segera dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih rumput naga. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul, mengambil rumput naga di hadapannya. Bergantung pada Rao adalah konsentrasi dari orang bijak, dan pada saat ini, dia mengeluarkan kata-kata kotor. Setelah menjaga begitu lama, dia tidak tahu bahwa masih ada orang yang bersembunyi di samping Long Zikao. Hal yang paling konyol adalah bahwa Long Zikao masih dibawa pergi oleh orang itu. Brengsek. Pria tua berjubah hitam itu sangat marah, dan tekanan dari kuasi sage tiba-tiba muncul, dan dia menyapukan telapak tangannya ke arah langit yang kosong. Ye Chen dipaksa keluar di tempat dan hampir cacat. Milik nenekmu. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, kekuatan lelaki tua berjubah hitam itu jauh melebihi harapannya, kekuatan tempurnya sebanding dengan Fatong, dia bukan orang bijak biasa, dan dia mungkin telah mencapai titik kritis dari 5 penurunan. Surga dan manusia. Surga, pengadilan kematian. Pria tua berjubah hitam itu melangkah maju dengan satu langkah, dan membanting telapak tangannya ke langit. Ye Chen tidak berani menyesalinya, dan segera melarikan diri, begitu dia pergi, telapak tangan lelaki tua berbaju hitam itu menghancurkan gunung. Meninggalkan. Pria tua berjubah hitam membentang ribuan kaki, dan ada lampu listrik yang keluar dari antara alisnya, mendekati Ye Chen Yuanshen. Terlalu kosong. Ye Chen tiba-tiba berbalik dan melemparkan teknik rahasia Taiksu, pusaran Taiksu muncul seketika, menelan lampu listrik, dan lubang Taiksu juga meledak, dia menderita serangan balik dan menyemburkan seteguk darah.
Sihir yang bagus. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip, dan dia mendambakan teknik rahasia gua Taiksu Ye Chen. Menyusut menjadi 1 inci. Ye Chen memarahi dengan lembut di dalam hatinya, dan melarikan diri ke Sutian. Untuk mengatakan bahwa kecepatan pelarian orang ini memang tidak tercakup, lelaki tua berjubah hitam yang melihatnya tertegun di tempat, apakah ini kecepatan yang seharusnya dimiliki alam surga? Brengsek. Dalam kepanikan, Ye Chen menyelinap jauh. Pria tua berjubah hitam itu mengejarnya, dan langsung mengunci Ye Chen. Kamu cepat, tapi aku orang bijak, jadi tidak ada alasan mengapa aku tidak bisa menyusulmu. Ledakan, ledakan, ledakan. Malam yang sunyi menjadi sangat tidak nyaman karena pengejaran dan pelarian pria tua berjubah hitam dan Ye Chen, dan seluruh bintang kuno dalam kekacauan. Kamu menakjubkan. Di awan dan kabut yang mengepul, Ye Chen berlari keluar dan merangkak. Dia sangat kacau sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia tidak punya niat untuk bertarung sama sekali. Dia menyusut setiap langkah dan melarikan diri dari kuno ini bintang. Kemana harus pergi? Pria tua berjubah hitam itu langsung mengejarnya. Keduanya seperti 2 cahaya ilahi, satu di depan dan satu lagi di belakang melintasi langit berbintang.